Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat tugas proyek komunikasi olahraga tentang edukasi olahraga. Di sini judul yang kami buat itu adalah dengan kesehatan mental. Di sini terdapat 3 narasumber, yaitu Rifki Pahelubis, Ilham Rajani Nasution, Arnold Leonardo, dan saya sendiri sebagai moderator Robi Pangestu. Berikut video tentang kesehatan mental. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat berjangka panjang. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan obsesif, dan psikosis. Beberapa penyakit mental yang terjadi pada jenis pengidap tertentu seperti depression hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Gejala-gejalanya antara lain berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, halusinasi, paranoia, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, marah berlebihan, dan rentan melakukan kekerasan. Penyebab kesehatan mental yaitu beberapa penyebab umum dari gangguan mental, contohnya cedera kepala, faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Contohnya juga seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, kekerasan pada masa kanak-kanak, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak. Contohnya lagi yaitu mengalami kerugian sosial seperti dia jatuh miskin contohnya, atau terlilit banyak utang. Baru contohnya lagi yaitu mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat baginya. Baru banyak lagi contohnya seperti pengaruh zat racun, alkohol, atau obat-obatan yang dapat merusak otak. Oh iya, soal diagnosis kesehatan mental, terdapat dokter ahli jiwa psikiater akan mendiagnosis suatu gangguan mental dengan diawali suatu wawancara medis dan wawancara psikiatri lengkap mengenai riwayat perjalanan gejala pada pengidap serta riwayat penyakit pada keluarga pengidap. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan fisik yang menyeluruh untuk mengeliminasi kemungkinan adanya penyakit lain. Jika diperlukan, dokter akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan fungsi tiroid, screening alkohol dan obat-obatan, serta CT scan untuk mengetahui adanya kelainan pada otak pengidap. Jika memungkinkan, kalau penyakitnya ini sudah dieliminasi, dokter akan memberi obat dan rencana terapi untuk membantu mengelola emosi pengidap. Ada beberapa poin untuk pencegahan kesehatan mental. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Dan yang kedua yaitu membantu orang lain dengan tulus. Ya, kalau memang ini poin yang satu ini memang di kehidupan sehari-hari pun kita harus menolong sesama, ya kan. Dan yang poin yang ketiga yaitu memelihara pikiran yang positif. Dan poin yang keempat yaitu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Dan yang poin yang kelima yaitu mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti ke psikiater, psikolog,
gitu kan, ke dokter-dokter ahli jiwa untuk bisa menenangkan ataupun mengatasi ataupun membantu permasalahan kita kan. Dan poin selanjutnya yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan yang poin yang terakhir yaitu menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Ini sangat penting karena beberapa orang yang pikirannya stres ataupun dengan pikirannya banyak pasti susah tidur. Maka dari itu kita harus banyak-banyak ataupun harus cukup tidur biar stresnya tidak tambah naik gitu kan. Pengobatan kesehatan mental. Ada beberapa poin ataupun beberapa bagian-bagian untuk bisa menangani ataupun pengobatan kesehatan mental. Yang pertama yaitu psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk mengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawat dengan menggunakan obat-obat merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Beberapa contoh obat-obat psikoterapi yaitu cognitive behavioral therapy, exposure therapy, dialectical behavioral therapy, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke yang kedua yaitu obat-obatan. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia di otak. Obat-obatan tersebut berupa golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, serotonin neuropinin reuptake inhibitor atau SNRIS, dan antidepresan tricyclid. Obat-obatan ini umumnya dikombinasi dengan psikoterapi untuk mengobati yang lebih efektif. Dan kita masuk ke poin yang ketiga yaitu rawat inap. Rawat inap diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit. Maksudnya gejala penyakit kesehatan mentalnya sudah agak berat, makanya harus dipantau. Makanya diperlukan untuk dirawat inap gitu kan. Selanjutnya kita ke support group. Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosi dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagai pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan. Dan yang terakhir poin selanjutnya yaitu stimulasi otak. Stimulasi otak berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transikal, dan pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam dan stimulasi syaraf vagus. Yang selanjutnya yaitu pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan zat terlarang ataupun yang sering kita tahu yaitu narkoba, sabu, ganja, dan lain-lain gitu kan. Kalau sudah berat, kita bisa menanganinya dengan pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Dan kita yang masuk ke pengobatan penyakit mental yang terakhir yaitu membuat rencana bagi diri sendiri. Misalnya mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari untuk melawan penyakit mental. Rencana ini bertujuan untuk memantau kesehatan, membantu proses pemulihan, dan mengenali pemicu dan tanda-tanda peringanan penyakit. Hasil yang saya dapat dari abang-abang 3 narasumber, jadi saya bisa menyimpulkan kesehatan mental ini jangan dipandang penyakit sebelah mata, karena penyakit ini bila terkena sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Untuk kita yang sudah memiliki gejala kesehatan mental, kita berharap segera speak up ke psikiater atau psikolog dengan mendatangi psikolog untuk membantu penyakit ini. Jadi sekian aja
Kesimpulan dari saya sebagai moderator, apabila kami ada kesalahan atau kurangnya penyampaian yang benar, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.